haleluya, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Sekalipun dia seorang Ratu Seba, yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia menghormati, dia menghargai, dikatakan dia menghargai jabatan dan pangkat seseorang, layaknya seperti halnya Isabel. Dia juga memiliki bakat intelektual dan kemampuan bisnis yang baik dan piawai dalam berdiplomasi, sehingga dia bisa ketemu Raja Salomo. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Raja Salomo. Tadi sang Ratu Seba sudah, Raja Salomo mengalami kemerosotan rohani dan kita melihat akibatnya. Yang pertama, Salomo memulai pemerintahannya sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, berjalan menurut ketetapan-ketetapan Allah, dan membangun baitnya. 1 Raja-Raja 3 ayat 3, 1 Raja 6 ayat 1 sampai 2. Ia mengalami kasih karunia dan keselamatan Allah. Kepadanya diberikan pengertian rohani yang khusus, tidak ditemukan pada raja-raja yang lain. 1 Raja-Raja 3 ayat 10 sampai 14, 2 Samuel 12 ayat 14. Kemudian Salomo menulis sebagian Alkitab di bawah ilham pewahyuan dari Roh Kudus. Kita udah tahu itu. Sekalipun demikian, hatinya mengeras akibat tipu daya dosa karena mencintai banyak perempuan asing yang menyembah berhala, sehingga Salomo berbalik daripada Tuhan untuk menyembah dewa-dewa lain. Ya, yang tadi dibawa oleh perempuan-perempuan tadi, ia membangkitkan murka Tuhan dan oleh karena itu dihukum oleh Tuhan. Allahnya menghukum dia. 1 Raja 11 ayat 1 sampai 13, Ulangan 9 ayat 14 sampai 21, Ulangan 30 ayat 15 sampai 20, Ibrani 3 ayat 12 sampai 14. Dan yang ketiga, kesalahan Salomo yang fatal. Ini kesalahan yang fatal. Yang ketiga adalah mencari kuasa, keberhasilan, kekayaan, pemuasan nafsu dengan jalan berkompromi dan bertoleransi terhadap penyembahan berhala dan dosa. Salomo bersekutu yang terlarang dengan bangsa-bangsa asing seperti Tirus, 1 Raja-Raja 9 ayat 10-14, Mesir, 1 Raja-Raja 3 ayat 1, Raja-Raja 10 ayat 28-29, juga dengan bangsa-bangsa lainnya, 1 Raja 9 ayat 25-10 dan 10-13. Banyak istri dan gundik, 1 Raja 11 ayat 8, juga banyak kekayaan dan kemuliaan, 1 Raja-Raja 10 ayat 14-19. Pada akhirnya Salomo harus menuai kehancuran. Nah, ini dia. Kehancuran dari semua perbuatan jahat di mata Tuhan. 1 Raja 11 ayat 6, seperti 1 Timotius 6 ayat 9. Rasul Paulus mengingatkan kita yang hidup di akhir zaman untuk berhati-hati dan waspadalah. Amin. Keempat, jauh sebelum Raja Salomo, Nabi Musa telah menulis hukum tentang raja. Syarat-syarat menjadi raja dalam Ulangan 17 ayat 14-20. Harusnya raja yang benar-benar dipilih oleh Tuhan Allahmu yang harus kau angkat. Ya, jangan kembali ke Mesir menyembah berhala seperti itu. Jangan mempunyai banyak istri, juga emas dan perak jangan terlalu banyak, dan seterusnya. Raja itu harus belajar takut akan Tuhan Allahnya sesuai dengan kitab orang Lewi atau firman Tuhan seumur hidupnya, sehingga dia tidak tinggi hati dan tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Itu catatan yang penting tentang Salomo. Dan yang kelima, jikalau seorang raja seperti Salomo yang mengalami hasil kasih karunia Tuhan yang luar biasa, maka Rasul Paulus mengingatkan kita agar jangan sombong, ya,
Selalu kembalikan semuanya untuk Tuhan Yesus. 1 Korintus 10 ayat 12. Kalau engkau merasa kuat teguh berdiri, jangan sombong. Kamu bisa sewaktu-waktu jatuh. Alkitab sama sekali tidak mengatakan bahwa Salomo bertobat dari dosa-dosanya untuk berbalik kepada Allah. 1 Raja 11 ayat 41 sampai ke 43. Haleluya, kita tetap muji Tuhan. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Allah maha besar. Amin. Hanya Yesus saja di atas segala raja. Tidak ada raja lain. Dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Dan waktunya sudah sangat dekat. Persiapkan diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, tangga kita, siapa saja. Bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang akan datang. Bukan menjadi Juru Selamat lagi, tetapi sebagai hakim. Amin.